Terima kasih Mesa, Anda tetap sama kami di Berita Sore. Mesa, grafik perjalanan kereta api 2023 atau jadwal perjalanan komuter lain baru mulai berlaku hari ini. Sejumlah jadwal perjalanan KRL pun mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan hingga kedatangan. Pemberlakuan GAPK 2023 ini meliputi operasional KRL di wilayah Jabodetabek, wilayah 1 Merak, wilayah 2 Bandung, wilayah 6 Yogyakarta, wilayah 8 Surabaya, dan kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Adapun dalam grafik perjalanan baru ini terdapat sejumlah frekuensi perjalanan yang ramai pengguna hingga menambah kecepatan perjalanan komuter lain di jam-jam sibuk. Di antaranya jalur lintas Bogor, KAI Komuter akan mengoperasikan 420 perjalanan dengan 41 rangkaian, di mana pada jam-jam sibuk jarak waktu antara kedatangan dan keberangkatan kereta berubah menjadi setiap 5 menit. Sementara untuk lintas Cikarang dilakukan penambahan kecepatan perjalanan menjadi 95 km per jam dengan rata-rata jarak waktu menjadi 9 menit. Sedangkan untuk lintas Rangkas Bitung, KAI Komuter memperpendek jarak waktu menjadi 4 menit dari sebelumnya 19 menit. Untuk mengetahui kondisi terkini pada hari pertama pemberlakuan perubahan jadwal perjalanan KRL hari ini, kita terhubung langsung dengan Said Masyur dan juru kamera Mas Tommy Pribadi dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat sore Said, apakah sudah terlihat adanya dampak yang dihasilkan dari perubahan jadwal perjalanan kereta KRL pada hari ini? Tezar, kalau kami pantau kondisi di stasiun Manggarai saat ini memang jumlah penumpang yang berangkat ataupun yang tiba di stasiun Manggarai hari ini terlihat lengang begitu. Meski demikian ini bukan tidak bisa kita jadikan patokan karena hari ini Tezar adalah hari libur nasional, hari lahir Pancasila, sehingga jumlah pekerja yang menggunakan KRL hari ini sedikit berkurang. Betul Anda katakan tadi bahwa per hari ini 1 Juni 2023 PT KAI ini menjalankan program baru yang namanya GAPK, grafik perjalanan kereta api. Ini adalah sebuah pedoman bagi KAI Komuter atau PT KAI ini dalam pengendalian pelayanan atau perjalanan kereta api baik di Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Ini bukan cuma KRL dalam Jabodetabek saja, tapi juga PT KAI jarak jauh begitu, Tezar. Ada dua hal penting dalam penerapan GAPK ini, Tezar. Yang pertama adalah penambahan frekuensi atau jumlah perjalanan kereta. Yang kedua adalah penambahan kecepatan. Sehingga dua hal ini diharapkan dapat mempersempit waktu tunggu atau headway antara satu kereta dan kereta lainnya, sehingga nantinya bisa mengurai kepadatannya. Memang sering terjadi di stasiun Manggarai. Kalau saya berikan contoh misalnya dari stasiun Manggarai ini sendiri untuk KRL Bogor, ini yang berangkat dari Depok menuju Manggarai atau Jakarta Kota begitu, ini di jam-jam sibuk yaitu jam 4 sampai jam 8 pagi. Kalau biasanya jumlah perjalanan ini ada sekitar 48 perjalanan, Tezar, ini menjadi 50 perjalanan. Jadi ada 2 perjalanan yang ditambahkan kalau kita dari Depok menuju Manggarai. Lalu untuk untuk arah sebaliknya, itu penambahan dilakukan pada saat jam sibuk sore hari, yaitu pada pukul 3 sore sampai jam 8 malam. Ini dari sebelumnya 51 perjalanan, ini menjadi 52 perjalanan. Jadi ada 1 perjalanan yang ditambahkan sekali lagi untuk kemudian mengurai kepadatan yang memang kerap kali terjadi di stasiun Manggarai. Lalu kemudian penambahan perjalanan lainnya ini signifikan terjadi pada rute dalam kota, Tezar. Ini kalau yang kami lihat di sini datanya, kalau rute Manggarai menuju Kampung Bandan, ini yang melewati Sudirman, Tanah Abang, Duri, ini ditambahkan cukup signifikan dari sebelumnya hanya 20 perjalanan di jam sibuk pagi, ini menjadi 33 perjalanan. Lalu pada rute jam sibuk sore, yaitu jam 3 sampai jam 8 malam, ini sebelumnya 23 perjalanan, ini kemudian menjadi 40 perjalanan. Jadi cukup signifikan penambahan ini. Sehingga sekali lagi, ini diharapkan agar headway atau waktu tunggu antara satu kereta dan kereta lain ini semakin sempit. Anda sudah jelaskan tadi, stasiun Manggarai sendiri sejak penambahan ini nantinya hanya akan 5 menit begitu, sehingga para penumpang ataupun para pengguna KRL biasanya ini bisa sedikit terurai begitu untuk kemudian menunggu daripada kedatangan kereta. Selain itu juga, Tezar, selain penambahan frekuensi yang saya sebutkan tadi, terjadi juga penambahan atau peningkatan kecepatan, khususnya perjalanan kereta dari yang menuju Cikarang ataupun juga Rangkas Bitung. Kalau sebelumnya kecepatan rata-rata ini 70 km per jam, ini dinaikkan atau ditingkatkan menjadi 95 km per jam. Yang ini diharapkan
diharapkan sekali lagi tujuannya adalah headway ataupun waktu tunggu ini dipersempit sehingga nantinya bagi para pengguna KRL ini bisa menunggu dalam waktu yang relatif singkat dan tidak menumpuk seperti biasanya. Tezar. Said, yang menarik adalah bahwa tadi frekuensi dan juga kecepatan itu yang diubah begitu ya. Artinya apakah kemudian ada misalnya line yang diubah dan juga apa kemudian dampak yang harus diperhatikan oleh masyarakat khususnya para pengguna KRL? Singkat saja, Said. Kalau berbicara dampak yang dirasakan oleh warga, sebetulnya satu tujuan utama daripada penerapan program GAPKI Tezar ini adalah untuk mempersingkat waktu tunggu. Ini poin penting yang ditekankan dalam GAPKI ini. Jadi warga yang tadinya menunggu kereta satu dan kereta yang lainnya datang di sini, ini akan semakin dipersempit. Jadi selain penambahan frekuensi, ada penambahan kecepatan juga tadi. Jadi dengan penerapan GAPKI nantinya waktu tunggu masyarakat semakin singkat begitu. Untuk rute sebetulnya relatif masih sama, sehingga yang ditekankan sekali lagi GAPKI ini adalah frekuensi dan juga penambahan kecepatan. Jadi diharapkan agar warga ini tidak terlalu menunggu dengan waktu yang lama untuk kemudian menggunakan KRL sehingga tidak terlalu terjadi penumpukan dalam stasiun begitu. Tegar. Baik, Said Masyo dan Tommy pribadi melaporkan untuk Anda pemirsa dari stasiun Manggarai, Jakarta. Terima